Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi untuk software RDBMS untuk melakukan manajemen basis data relasional menggunakan MySQL. Pada tahap ini akan kita lakukan menjadi tiga tahap ya. Pertama, kita mengunduh dulu, download, kemudian melakukan proses instalasi, kemudian melakukan konfigurasi. Untuk download bisa langsung masuk ke laman webnya di laman sebagai berikut, atau kita akan masuk ke mysql.com terlebih dahulu, mysql.com terlebih dahulu, kemudian klik download. Cari MySQL Community GPL Downloads, klik saja. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan untuk melakukan download beberapa program. Kita akan melakukan download ya untuk installer secara utuh, secara full, sehingga nanti semua program-program yang di atas ini yang di lainnya itu akan lengkap ya di sini. Kita download dipilih MySQL Installer for Windows. Jadi ini untuk OS-nya Windows. Klik di sini. Nah, selanjutnya di bagian MySQL Installer ini yang terbaru adalah versi 8.0.27. Kita pilih ya OS-nya Microsoft Windows. Jika ada yang lain, Anda nanti bisa memilihnya ya. Dalam hal ini kita pilih OS Microsoft Windows. Nah, di sini ada dua, sama-sama MySQL Installer 8.0.27. Yang membedakan adalah yang atas yang file size-nya 2,4 MB ini untuk installer atau menginstall secara online ya. Jadi butuh koneksi internet. Sedangkan yang bawah yang 470 MB ini seluruh proses instalasinya kita lakukan secara offline. Untuk kondisi jaringan yang agak sulit ya, kurang kuat, pilihan offline installer ini adalah pilihan yang terbaik. Jadi di sini saya akan mendownload yang 470 MB ini. Diklik download saja langsung. Di sini kita diberi pilihan untuk login atau tidak. Kita pilih saja no thanks, just start my download. Nah, nanti akan langsung masuk di sini ya. Langsung klik save saja. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya berakhir ya. Proses download sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi untuk software MySQL ini. Bisa dilihat di sini ini ya. Jadi 481 megabyte ya, 481. Nah, kita lanjutkan untuk proses instalasi. Nah, bisa kita lihat proses download sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah install. Dari paket yang nanti akan ada di installer ini ya, 470 MB, kita akan menginstal beberapa bagian program saja. Yang pertama akan kita install MySQL Server, kemudian yang kedua MySQL Workbench, MySQL Shell. Nah, wajibnya 3 ini. Kemudian 4 bisa ditambah sampel and examples. 3 ini yang nanti akan kita gunakan selama praktikum sampai semester ini ya. Dalam semester ini akan kita gunakan 3 bagian ini. Kemudian langsung saja ya di sini di
open saja, diklik saja installernya. Proses ini akan memakan waktu ya, kadang bisa sebentar, kadang juga bisa lama. Jadi untuk sementara saya skip dulu untuk recording videonya. Nah, tadi sebelumnya muncul kotak dialog, apakah kita akan menginstall MySQL, yes or no. Saya klik yes. Setelah saya klik yes, proses install akan berjalan. Nah, bisa kita perhatikan, kita tunggu sampai proses ini selesai. Kemudian jika muncul untuk melakukan instalasi MySQL installer launcher.exe, klik yes. Ini akan dibawa ke jendela pilihan-pilihan untuk melakukan instalasi, dan setelah selesai instalasi akan langsung masuk ke prosedur konfigurasi. Nah, kita ingat lagi bahwa yang akan kita install adalah 4 bagian ini. Nah, ketika pertama sudah sampai tahap ini, akan ada 5 pilihan untuk install. Yang pertama developer default, kemudian server only, client only, full installation, dan custom. Nah, apa saja yang akan diinstal dari 5 pilihan ini? Itu daftarnya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nanti Anda bisa melihat sendiri bahwa untuk developer default yang akan diinstal adalah MySQL Server, kemudian MySQL Shell, MySQL Router, MySQL Workbench, MySQL for Visual Studio, MySQL Connector, example and tutorial, dan documentation. Nah, semakin banyak paket yang diinstal akan semakin besar memori dari storage yang akan digunakan ya. Kapasitas storage juga akan semakin banyak yang dipakai. Pilihan server only hanya akan menginstal MySQL Server saja. Client only sama seperti developer default, tetapi tanpa MySQL Server-nya. Full installation, semua paket yang ada dalam installernya akan diinstal ke dalam komputer. Nah, karena dalam praktikum ini kita hanya akan menggunakan beberapa saja yang diperlukan, sehingga di sini kita cukup menginstal 4 bagian ini. Jadi kita pilihkan ke custom ya, custom. Nantinya jika diperlukan paket-paket yang lain, kita bisa melakukan menambah, tinggal ditambah saja dengan installer yang sama ya. Jadi di sini pilih custom, kemudian klik next. Nah, yang pertama MySQL Server, MySQL Server ada di sini ya. Di pilihan MySQL Server, di expand saja. Nah, sampai ini kemudian pilih MySQL Server 8027x64. Klik tanda panah ke sebelah kanan ini yang berwarna hijau. Kemudian kita pilih MySQL Workbench ya. MySQL Workbench. Kita bisa melihatnya di application. Klik, nah kita pilih MySQL Workbench, di expand saja. Nah, sampai di sini MySQL Workbench 8.0.27-x64 juga sama, pindah ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah MySQL Shell, di sini ya, sama seperti tadi, kemudian pindah ke kanan. Nah, 3 ini sudah sangat cukup pada dasarnya, namun kita akan menambah
bagian keempat, sampel dan example. Nah, nanti sampel dan example ini akan memberikan beberapa basis data sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang akan bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Sample and example itu ada di bagian documentation, sample and example. Nah, ini yang paling bawah, sama kita geser ke sini. Jadi 4 ini akan kita gunakan, sudah ada semua. Ya. Nantinya juga jika lebih lanjut kita mungkin akan menggunakan konektor, tapi karena dalam hal ini kita lewati terlebih dahulu, kita cukup install 4 ini. Jika dibutuhkan nanti konektor bisa ditambahkan untuk selanjutnya. Di 4 ini kalau sudah, langsung klik next. Yang pertama akan menginstall semua keempat ini ya. Setelah diinstal, mungkin nanti dalam beberapa tahap akan ada beberapa informasi-informasi sehingga kita bisa memperhatikan informasi-informasi tersebut. Kemudian langsung kita klik execute saja. Nah, sambil menunggu proses install selesai ya. Ya. Proses instalasi sudah selesai, ditandai dengan centang hijau dan semua status keempat paket yang kita install sudah komplit, sudah tidak ada catatan. Kita sudah selesai proses instalasi. Selanjutnya adalah konfigurasi. Nah, ada beberapa catatan dalam konfigurasi yang perlu diperhatikan setelah proses instalasi yang cukup lama. Jadi nanti jika agak lama, harap bersabar saja sampai selesai komplit, keempatnya komplit seperti ini. Kemudian product configuration, klik next. Dalam konfigurasi ini akan ada beberapa yang dikonfigurasikan dari paket yang sudah kita install. Di sini akan dikonfigurasi. Yang pertama ada MySQL Server dan sample example. Status sudah ready to configure. Klik next saja. Nah, ini kita melakukan konfigurasi untuk servernya, tab and networking. Pastikan portnya 3306 ya. Ini port standar untuk MySQL. Dengan software apapun, beberapa software tentang RDBMS untuk basis data relasional, untuk bahasa SQL, ini portnya 3306 standar. Pada bagian ini, biarkan defaultnya seperti apa, tampilan settingan awalnya biarkan saja seperti ini. Pastikan saja di 3306 untuk portnya, kemudian klik next. Nah, yang kedua adalah authentication method. Ini gampangannya akan kita memberikan username dan passwordnya. Bisa memilih antara yang atas ini atau yang bawah, tetapi direkomendasikan yang atas ya. Klik next. Nah, di sini kita akan membuat akun. Nah, untuk akun utama itu username-nya itu sudah standar root ya. Usernya sudah root, kemudian passwordnya bebas. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan password ini ya, di sini penting ya, bebas. Hal yang penting untuk diperhatikan, password jangan sampai lupa, karena ini akan berhubungan dengan bagaimana kita akan mengakses MySQL-nya ini, basis data yang sudah tersimpan dan sebagainya. Password jangan sampai lupa, bisa dicatat ya. Anda bisa screenshot, catat di catatan apapun, atau bisa juga menggunakan password yang pendek dan mudah diingat. Pendek tidak masalah, walaupun nanti akan dinyatakan di sini weak ya, passwordnya weak, passwordnya lemah, tapi tidak masalah. Jadi di sini kita menggunakan password yang pasti bisa kita ingat dengan baik. Nah, panjang atau pendek yang pasti harus diingat, jangan sampai lupa. Jadi pesan saya jangan sampai lupa passwordnya. Jadi kita buat passwordnya, terserah berapa karakter juga terserah Anda.
Ini password saya. Boleh panjang, boleh pendek ya. Salah. Nah ini, password string big nggak masalah ya. Nah ini cukup perut saja yang kita atur. Di sini sebenarnya kita bisa menambahkan beberapa user, tapi juga kita bisa menambahkan yang belakangan. Kita akan menggunakan mengakses MySQL-nya menggunakan akun root ya. Root. Jadi nanti usernya root, passwordnya bebas sesuai dengan yang Anda ketikkan, yang Anda masukkan. Klik next. Dalam Windows Service ini juga default saja, jadi klik next lagi. Kemudian akan melakukan proses apply configuration. Kita klik execute. Di sini tinggal kita tunggu sampai semuanya tercentang dengan centang warna hijau. Nah, bisa kita lihat ya, writing configuration file, updating Windows Firewall rule, sampai nanti updating start menu link. Di sini juga sudah diberikan keterangan bahwa pada bagian initializing database may take a long time. Jadi kemungkinan akan perlu waktu yang cukup lama. Jadi agak bersabar juga dalam tahap konfigurasi ini. Oke, semuanya sudah tercentang warna hijau. Kemudian konfigurasi untuk servernya sudah selesai. Kita klik finish. Nah, di sini konfigurasi untuk server sudah selesai ya. Configuration complete. Selanjutnya adalah konfigurasi untuk sample and example-nya. Klik next. Nah, ini kita lihat lagi bahwa kita sudah diminta untuk memasukkan passwordnya ya. Username-nya tetap root. Kita menggunakan username yang ini root. Passwordnya adalah password yang tadi kita inputkan. Kemudian klik cek. Nah, jika passwordnya benar maka akan ada centang hijau dan di sini tulisan statusnya adalah connection succeeded. Kalau sudah seperti ini langsung klik next dan apply configuration ya. Execute. Kita tunggu sampai prosesnya selesai untuk pengaplikasian konfigurasi pada sample and examples. Nah, sudah selesai prosesnya, klik ini sudah ada was successful, kemudian klik finish to continue. Nah, kemudian sudah terkonfigurasi, klik next. Nah, ini kita bisa langsung membuka Workbench dan shell-nya setelah setup atau instalasi ini. Langsung klik finish. Kita tunggu proses. Nah, jika sudah berhasil, langkah-langkahnya sudah dilakukan semuanya. Nah, di sini yang pertama shell-nya sudah dibuka ya. Nah, ini shell sudah terbuka. Kita di sini shell adalah MySQL untuk yang tipe CLI, sedangkan Workbench adalah program yang untuk GUI-nya, GUI dan CLI. Apa saja yang akan kita lakukan di sini bisa ya. Jadi jika kita melakukan proses melakukan pemrograman SQL di shell, nanti juga akan ketika programnya itu dibuka di Workbench, hasilnya akan terlihat. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika sudah muncul dua ini, artinya proses instalasi dan konfigurasi sudah sukses. MySQL-nya sudah siap digunakan, baik nanti kita menggunakan shell maupun menggunakan Workbench. Demikian untuk proses instalasi dan konfigurasi. Selamat mengikuti, semoga berhasil untuk proses instalasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.